Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leli Siti Fadilah akan mereview salah satu aplikasi yang cukup terkenal dalam bidang astronomi. Apalagi kalau bukan Stellarium. Stellarium ini sebenarnya ada versi-versi lain. Jadi ada beberapa versi, di mana ada versi web, kemudian versi komputer, ada juga versi mobile yang akan saya gunakan kali ini. Yang saya gunakan ini versi mobile, versi 1.29.8. Nah, sebelumnya kita review terlebih dahulu fitur-fitur yang ada dalam Stellarium Mobile. Untuk mendapatkan aplikasi ini, teman-teman bisa mendapatkannya via web atau bisa juga dari Play Store. Dimana kalau kita dari Play Store itu berbayar. Oke, pertama kita review fitur-fitur yang kita lihat sekarang. Itu ada bagian bawah. Kemudian ada juga di pojok kiri bawah ini agak lebih tinggi. Nah, ini menu settings. Tapi kita review dulu yang di sini. Yang pertama, yang paling atas ini paling kiri juga dia ada constellation lines, dimana dia akan menunjukkan garis rasi bintang seperti ini. Kemudian sampingnya itu ada constellations labels. Dia akan menunjukkan nama rasi bintang tersebut seperti ini. Nah, iya. Kemudian sampingnya lagi ada constellation arts, di mana dia yang menunjukkan gambar dari rasi bintang tersebut seperti apa. Seperti ini. Oke, kita beralih dari rasi bintang. 3 sampingnya lagi di sini ada equatorial grid, juga azimuthal grid. Satu lagi ini ground. Groundnya ini sudah saya gunakan. Ini modenya saya gunakan ground yang bawahnya ocean. Kalau kita hilangkan akan seperti ini. Ini tadi equatorial gridnya, garis ekuator. Ini garis azimut. Kita pakai ground juga jadinya seperti ini. Karena ini saya gunakan masih pagi hari, jadinya agak gelap ya. Oke, kita hapus dulu, tidak digunakan dulu. Ini kita gunakan yang bawahnya rasi bintang. Ada atmosfer, kemudian cardinal points, ini arah mata angin. Ini deep sky objects, dimana dia akan menunjukkan objek langit yang lebih jauh. Nah, ini kalau saya pakai atmosfer jadi seperti ini. Kita geser, ini ada matahari ya yang bersinar ini. Kemudian ini arah mata angin. Ini saya menghadap ke selatan, kemudian barat, utara, timur. Ini yang ketiga ada deep sky object. Kita hapus dulu atmosfernya biar deep sky objectnya terlihat. Ini nih yang terlihat deep sky object. Kalau misalkan kita matikan deep sky object, munculnya seperti ini. Matikan arah mata angin, jadinya begini. Kemudian ada juga ini menu satelit. Nah, ini akan muncul satelit-satelit yang terdeteksi. Kemudian, nah salah satu keunggulan dari Stellarium Mobile ini adalah fitur sensor, di mana fitur sensor ini dia bisa menyesuaikan objek langit yang diarahkan sesuai dengan handphone kita, misalkan seperti ini. Nah, saya matikan dulu satelitnya ya.
Ketika kita menggeser handphone kita ke arah mana saja, maka itu handphone kita, stellariumnya itu akan menunjuk pada benda langit sesuai arah yang kita lihat. Jadi kalau misalnya saya arahkan dia ke barat, maka yang terlihat adalah ini, ada Sirius, Rigel, Aldebaran, dan sebagainya. Jadi dia objek langitnya ini sesuai dengan kemana arah kita, handphone kita diarahkan, maka dia menunjukkan benda langit yang ada di arah tersebut. Kemudian ada satu lagi dari yang terlihat ini, ada fitur mode malam. Jadinya tampak seperti ini. Oke, kita matikan sensor juga mode malamnya. Kita beralih ke fitur selanjutnya yang ada di sini. Ada di settings itu ada date and time, landscape, location, star lore, advanced, about. About ini penjelasan ringkas tentang aplikasi Stellarium yang saya gunakan ini. Date and time, tanggal dan waktunya. Landscape, nanti ini buat groundnya. Location, star lore, advanced. Kita date and time-nya bisa kita sesuaikan sendiri, mau tahun berapa itu terserah. Di sini kita gunakan dulu sesuai tanggal hari ini. Kemudian ini landscape, ini digunakan untuk groundnya. Dia ada paling atas ini padang rumput, yang kedua ini bersalju si groundnya, yang ketiga ocean yang saya gunakan, yang keempat ini Saturn, dimana dia groundnya ini pakai permukaan planet Saturnus. Kita coba satu-satu ya. Jangan lupa kalau misalnya mau dicoba, kita aktifkan dulu fitur ground seperti ini. Nah, ini yang digunakan pakai mode Saturnus, jadi tampaknya seperti ini. Kalau misalnya kita pakai atmosfernya kita nyalakan, akan tampak seperti ini. Landscape-nya misalnya padang rumput. Nah, padang rumput seperti ini. Kemudian kita gunakan yang ini bersalju. Dia tampaknya akan seperti ini. Bisa juga ocean yang awalnya saya gunakan. Nah, ini masih gelap tapi yaitu dari menu landscape. Kemudian location. Location ini bisa kita tekan disesuaikan dengan GPS kita, atau bisa juga tanpa GPS kita masukkan lintang dan bujur tempat sesuai yang kita inginkan. Di sini ada latitude, ada juga longitude-nya. Kemudian kalau misalkan tidak begitu, kita juga bisa masukkan nama kota tertentu yang ingin kita gunakan. Kita cari saja di sini. Kalau misalkan ternyata tidak ketemu, ya sudah, kita pakai GPS saja atau masukkan data lintang dan bujur tempat. Nah, perbedaannya dengan dari versi web atau versi komputer, dia itu ada ketinggian tempat, di mana fiturnya memang lebih lengkap versi komputer, tapi kita coba gunakan dulu yang versi mobile sekarang ini. Kemudian ada star lore. Star lore ini sebenarnya hanya untuk penamaan dari bintang, dari benda langit yang akan kita amati. Misalkan mau versi apa nih, namanya versi Arab, versi Cina, versi Mesir, Korea, dan sebagainya. Di sini ada beberapa pilihan, tapi yang akan saya gunakan yang versi western dulu, yang internasionalnya. Untuk advance ini dia ada beberapa pilihan. Kita bisa menurunkan, misalkan ada light pollution-nya, ada mau dinaikkan, dikurangi, kemudian ada kecelangan dari Milky Way, ada ketebalan garis di sini yang dimaksud ada yang saya gunakan ada garis ekliptika, juga garis
meridian. Dimana paling atas ini show ecliptic line, show meridian line, saya itu gunakan. Nih contohnya adalah ini nih, garis ekliptika yang merah, garis meridian ini yang hijau Tosca, biru Tosca. Nah itu yang ada, fitur-fitur yang ada dari stellarium. Kita juga bisa cari benda langit yang mau kita amati itu apa. Misalkan saya penasaran nih sama bulan. Bulan tuh kayak gimana sih sekarang gitu. Coba kita lihat. Nah, bulan di sini ada magnitudenya minus 7,89. Dimana kalau misalkan kita melihat magnitud, makin kecil dia berarti makin cerah. Karena emang ukuran bulan ini dekat, juga dia memantulkan cahaya matahari. Kemudian di sini juga ada distance. Itu jaraknya ada 377.377 km. Kemudian ada ascensio recta dan deklinasinya. Ascensio recta ditandai dengan RA, kemudian garing DE itu deklinasi, kemudian RA-nya itu ascensio recta, hour angle ada juga di sana, sudut jam. Kemudian azimut, altitude-nya juga ada, ekliptik toposentris, obliquitas, apparent diameter, sidereal period, sidereal day, mean solar day, phase angle, elongasi, fasenya, iluminasinya juga ada di sana. Jadi selain itu dari menu search tadi kita juga bisa mengarahkan langsung ke benda langit yang ingin kita amati. Misalnya ini ada Canopus, kita klik saja, ini data-datanya ada. Jaraknya ada 309,15 tahun cahaya. Nah, selain itu tadi kalau misalkan kita sudah tahu fitur-fitur yang ada. Ini juga kita bisa waktunya bisa kita mundurin sendiri kayak gini, atau kita majukan. Ini bisa sampai 1000 kali. Ini juga kita bisa berhentikan kalau misalkan kita ingin mengamati lebih dalam, karena setiap detik itu tuh datanya bisa berubah karena kan bergeser ya, bumi juga berotasi. Oke, kita coba gunakan nih stellarium ini untuk menentukan arah kiblat. Misalnya kita tentukan arah kiblat dengan waktu Rosdul Qiblah, di mana posisi matahari ini tepat berada di atas Ka'bah. Dan itu tuh tidak selamanya ya, tidak setiap hari dia berada di atas Ka'bah si matahari ini, tetapi pada waktu-waktu tertentu saja. Dalam 1 tahun itu biasanya ada 2 kali deh. Nah, saya coba nih, misalkan tanggal 16 Juli 2017 itu tuh memang biasanya tanggal segitu tuh ada di posisinya ada di atas Ka'bah. Saya tapi gunakan yang tahun 2017 karena saya ada pamfletnya. Nah, coba ya. Kita ubah dulu waktu sama tanggalnya. Juli tanggal 16. Kemudian jamnya juga menyesuaikan jam di sana. Kulminasi di Arab, kulminasi di Mekah jam berapa? Kalau di kita jam 16.27, tapi kalau di Arab berarti selisih 5 jam ya. Jadi di sana jam 11.27 itu kulminasi. Tapi kita jangan tepat pada jam 16.27, tapi ke 16.26 dulu misalnya, apa 25. Untuk kita ada waktu menggeserkannya ini. Oke, kita udah menyeting waktunya. Terus kita arahkan ke posisi matahari. Oke, kalau untuk menentukan arah kiblat sebaiknya kita menyalakan menu sensor. Fitur sensor ini dinyalakan biar kita tahu kalau si
matahari ini posisinya sebelah mana. Nah, kita arahkan, posisikan si matahari ini ada di tengah-tengah handphone kita. Nah, dengan begini maka secara tidak langsung ini tuh kita sudah langsung menghadap ke Ka'bah. Nah, ini kita sudah tahu arah kiblat kita. Dan jangan lupa ini harus tepat pada 16:27. Maaf ini nih. Nah, ini arah barat, dia deket barat. Nah, ini belum 16:27 ya, tapi ini masih udah sekitaran Mekah nih. Nah, kita posisikan posisi matahari ini di tengah handphone kita, di tengah-tengah handphone kita. Jam 16:27 itu udah, berarti kita udah posisinya udah menghadap ke arah kiblat. Nah, untuk menentukan arah kiblat ini cukup mudah, sangat mudah sekali, bukan hanya seperti itu, tapi hanya terjadi pada beberapa waktu saja dalam 1 tahun, hanya 2 kali pada bulan Juli dan Oktober. Seingat saya Oktober. Tapi ini saya gunakan yang 16 Juli dan itu tahunnya 2017, itu pada 16:27 waktu lokal. Karena waktu Arab kulminasinya jam 11:27. Selisih Indonesia dengan Arab itu 5 jam. Kemudian kita coba lagi nih gunakan aplikasi ini untuk menentukan awal bulan Komariah misalnya. Saya lihat di kalender 2020 itu tanggal 15 Desember 2020 itu udah akhir bulan. Kita coba cek benar gak nih? Nah, 15 Desember ini tuh udah akhir bulan gitu. Kita matikan dulu sensornya. Arah mata anginnya kita biarkan. Kita coba nih ubah dulu tanggal dan waktunya ke tanggal yang kita inginkan. 15 Desember jam 17:28 misalnya. Saya mau tahu, oh ini nih posisi matahari sama bulan ada di sini. Ternyata dia belum terbenam di jam segini. Kita tambah nih, percepat sampai dia tenggelam. Hup, belum. Kita bisa perbesar, zoom in, zoom out-nya juga kita gampang. Oh ya, kita bisa langsung mengarahkan kayak gini. Nah, misalkan tenggelamnya segini. Hup, diberhentikan aja. Kita lihat, oh ternyata posisi bulan itu di atas ya, berarti menandakan dia ini sudah istimewa. Posisi bulannya belum tenggelam, ini bisa jadi dia udah masuk besoknya, karena awal bulan Komariah itu kan dimulainya ba'da maghrib ya, setelah terbenam. Ini besoknya tuh udah tanggal baru, udah bulan baru. Coba kita lihat di tanggal 14, dia ini posisinya gimana ya matahari sama bulannya. Tanggal 14 nih. Nah, ternyata bulannya kita groundnya hilangkan. Bulannya berada di mana nih? Nah, bulannya ternyata di bawahnya matahari. Kalau misalnya di bawahnya matahari belum terjadi istimewa, dia berarti tanggal 14 ini belum belum akhir bulan. Awal bulan itu kan sudah istimewa, ini akhir bulannya maksud saya. Sepertinya ini akhir bulannya. Kalau misalkan kita lihat di tanggal selanjutnya, ternyata dia posisi bulan ketika sudah matahari ini terbenam, di atasnya matahari atau belum terbenam, dia udah masuk bulan baru. Sangat mudah sekali menggunakan stellarium ini untuk kita tahu dari penentuan awal bulan Komariah. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai review saya terhadap aplikasi Stellarium. Ini aplikasi yang sangat mudah digunakan,
sangat membantu, dimana kita seolah ketika kita tidak punya teleskop sendiri, tidak punya planetarium sendiri, bahkan justru kita bisa membawa planetarium masuk ke dalam handphone kita dan kita bisa menggunakannya secara mudah sekali. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.